Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 21 Jumadats Tsaniyah 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 24 Januari 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bisa kembali mengikuti kajian fikih pendidikan anak yang kali ini memasuki serial nomor 159, mengangkat tema bukan asal nama. Ya. Kenapa tema ini diangkat? Karena hingga saat ini masih banyak orang yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Seakan-akan nama itu tidak terlalu penting dan tidak perlu dipermasalahkan seandainya nama tersebut kurang pas dalam timbangan agama. Masih banyak orang yang punya pemahaman seperti itu, apalah arti sebuah nama. Walaupun kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kesadaran kaum muslimin untuk memilih nama yang baik buat anak-anaknya itu juga memberikan tren positif yang bagus, ya, tren baik. Beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu kami pernah membaca atau mendengarkan pemaparan tentang kebiasaan masyarakat dalam memberi nama. Ini diangkat dalam sebuah, kalau enggak disertasi ya tesis di salah satu kampus Islam swasta di Indonesia. Jadi mahasiswa tersebut melakukan penelitian tentang nama yang dipakai oleh masyarakat Indonesia belakangan ini, sekian puluh tahun belakangan ini. Dan ternyata dari hasil penelitian itu, ternyata banyak sekali yang nama-nama yang dipakai itu sudah bernuansa Islami. Ya, banyak sekali yang menamai anaknya dengan Muhammad misalnya, ya. Walaupun mungkin itu hanya ditaruh dalam tanda kutip di awal saja, tapi banyak. Ya. Dibanding kalau kita perhatikan beberapa puluh tahun yang lalu, zaman kakek kita, itu masih jarang yang menggunakan nama-nama Islami, ya. Lebih banyak menggunakan nama-nama lokal, walaupun mungkin maknanya juga baik, ya. Nama-nama lokal pun sebenarnya banyak yang maknanya baik, ya. Contoh nama lokal itu misalnya Slamet misalnya. Slamet itu kan nama lokal. Akan tetapi maknanya bagus nggak, Bu? Bagus. Selamat itu kan artinya ya selamat, bagus, ya. Walaupun juga ada beberapa nama-nama yang kurang pas ketika dipakai untuk nama manusia. Ya, misal ada orang ngasih anaknya nama Gudel misalnya, ya,
Ini kan nggak pas ya. Karena Gudel itu kan harusnya anak napa Bu? Anaknya napa? Anaknya kerbau ya. Dan itu sudah banyak berkurang di belakangan ini. Tapi walaupun demikian tetap masih ada orang-orang yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Padahal nama itu penting. Kenapa penting? Karena itu adalah identitas. Ya. Identitas seseorang. Ketika orang itu punya nama, gampang untuk mengidentifikasinya. Coba sekarang kalau misalnya orang nggak punya nama, ketika dia dicari misalnya di sebuah kampung, nyari siapa Pak? Nyari seseorang. Namanya siapa? Nggak punya nama. Ciri-cirinya bagaimana? Rambutnya keriting. Lah, di kampung ini ada berapa orang yang rambutnya keriting? Kulitnya hitam. Di kampung ini banyak yang hitam. Misal ya. Apalagi kalau misalnya orangnya ini nggak ganteng. Loh, di kampung ini juga lumayan banyak yang nggak ganteng. Susah. Jadi kalau orang itu nggak ada namanya, itu susah. Jadi nama itu adalah identitas. Sehingga sekali dikasih nama itu akan dibawa sampai tua. Bahkan sampai mati pun juga masih membawa nama tersebut. Nama itu masih melekat di dalam diri orang tadi. Maka karena nama itu adalah identitas yang bakalan melekat dalam diri seseorang seumur hidup bahkan sampai matinya, maka nggak boleh sembarangan. Kasih nama nggak boleh nopo sembarangan. Ada sebagian orang asal unik, beda sendiri, kasih nama, ya. Atau sekedar nyari apa yang lagi populer saat itu. Ya. Kalau sekarang masa pandemi, populernya COVID misalnya. Anak lahir namanya siapa? COVID. Ini nggak baik ini. Ya. Wong nama penyakit kok dijadikan nama anak, nggak baik. Ya. Atau misalnya kasih nama anaknya dengan nama artis misalnya. Yang terkenal saat ini siapa? Atau kasih nama anak dengan nama bintang film, atau penyanyi, atau pemain sinetron, atau pemain bola, atau pemain basket, atau semacam-macam. Asal ada nama terkenal terus dicomot, digunakan untuk menamai anaknya. Jangan. Coba dipelajari. Orang itu baik atau enggak gitu loh. Kesehariannya kayak apa? Masa nama artis yang sukanya kawin cerai, rebutan gono gini. Masa anak dikasih nama dengan nama seperti itu? Ya. Mengerikan loh Bu, Pak, para pendengar, para pemirsa. Kenapa? Karena setiap orang ya itu akan mendapatkan pengaruh dari nama yang diberikan kepadanya. Jadi nama itu ada pengaruhnya kepada karakter perilaku seseorang. Nah kalau misalnya ada orang melihat artis anu terkenal, dicomot namanya, dikasihkan untuk nama anak kita. Padahal artis itu sukanya kumpul kebo. Ya bukan kawin cerai, nggak kawin malah nggak nikah. Sukanya kumpul kebo alias berzina. Kemudian diambil namanya, lalu dipakai untuk namai anak kita. Itu sangat mungkin berpengaruh kepada karakter anak kita. Apa yuk kita akan rela ketika anak kita nanti besarnya suka kumpul kebo seperti artis tersebut? Jangan. Ya. Jadi kasih nama itu tidak boleh sembarangan. Kalau nama yang kita berikan kepada anak kita baik, maka insya Allah akan memberikan pengaruh baik kepada anak kita. Sebaliknya, kalau nama yang kita berikan kepada anak kita buruk, namanya jelek, namanya buruk, maka itu akan berdampak buruk, memiliki pengaruh buruk kepada anak kita.
Saya kasih contoh. Ini kejadian nyata. Terjadi di zaman Nabi SAW sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Diceritakan ada seorang sahabat yang bertamu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa Rasulullah SAW bertanya, siapa namamu? Ya, karena beliau SAW belum kenal. Tamu ini beliau belum kenal, maka beliau tanya, namamu siapa? Ya. Kalau ditanya, yuk dijawab. Ya. Ada sebagian orang bertamu, ditanya siapa? Nyong. Nyong si siapa? Ya kalau ditanya siapa itu berarti jawabannya apa? Nama. Ya. Siapa aku? Ya. Siapa? Fulan namanya siapa? Abdullah. Abdullah siapa? Abdurrahman. Abdurrahman siapa? Jawab. Ya. Maka ketika sahabat itu ditanya oleh Nabi SAW, siapa namamu? Beliau mengatakan Hazn. Orang itu menjawab, namanya sinten bu? Hazn. Hazn itu dalam bahasa Arab, kalau dilihat di terjemahannya bahasa Indonesia, itu artinya sedih, susah. Masya Allah ya, namanya kok napa? Susah. Ya, terjemahannya artinya Hazn itu susah, sedih, sulit. Maka begitu Rasulullah SAW mendengar nama tadi, maka beliau pun mengatakan anta sahlun. Rasulullah SAW bersabda, coba mulai sekarang ubahlah namamu menjadi Sahal. Napa bu? Sahal. Sahal artinya kebalikannya Hazn. Napa bu Sahal? Mudah. Ya, mudah, gampang, lancar, itu arti dari Sahal. Nah, begitu mendengar nasihat atau anjuran dari Rasul SAW ini, apa kata sahabat tersebut? Ini nama dari bapak saya. Hazn itu nama yang ngasih bapaknya. Bapaknya dia sendiri yang ngasih nama itu. Kata sahabat itu, aku tidak akan mengubah nama yang dikasih oleh bapak. Alias sahabat itu menerima atau menolak? Menerima atau menolak? Menolak. Dia nggak mau ganti nama. Alasannya apa? Alasannya apa, Bu? Itu nama pemberian bapaknya. Apa yang terjadi, Bu? Mulai hari itu sampai dia meninggal dunia, urusan dia dan keluarganya selalu susah. Mulai hari itu sampai dia meninggal dunia, urusan dia, bukan hanya dia, dan urusan keluarganya selalu susah, sulit, sesuai dengan apa? Namanya. Lihat. Jadi nama itu punya pengaruh. Nama itu punya pengaruh kepada kondisi seseorang. Sehingga nggak boleh sembarangan. Kasih nama itu nggak boleh sembarangan. Ya. Kemudian salah satu faktor yang menyebabkan kita nggak boleh sembarangan kasih nama apa? Bahwa nama itu bisa jadi tanda baik atau tidaknya orang tua. Jadi salah satu indikator untuk mengetahui orang tua ini baik atau tidak dilihat dari nama anak-anaknya. Coba lihat nama anaknya kayak apa. Kalau misalnya Masya Allah nama anaknya Muhammad, kemudian Ibrahim, terus Musa, Ismail. Ini kan nama orang-orang baik atau tidak, Bu? Baik. Itu mudah-mudahan orang tuanya ini baik. Punya kepedulian kepada anak-anaknya. Tapi seandainya anak-anaknya ini namanya adalah nama-nama yang enggak jelas. Ya, orang non-muslim diambil namanya, kemudian dipakai buat nama dia. Atau nama seorang yang terkenal kesadisannya misalnya. Misal ada anak, punya anak, ya kasih nama misalnya Hitler misalnya. Ya, kenapa Bu? Hitler. Atau misalnya, wah ini biar keren,
kayak orang Mesir kasih nama anaknya Fir'aun misalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini berarti pertanda bapaknya ini atau ibunya ini adalah orang yang tidak baik. Jadi hati-hati. Nah, hati-hati. Ketika kita kasih nama kepada anak-anak kita, jangan sampai asal-asalan. Nah, salah satu hal yang menunjukkan pentingnya nama, Rasulullah SAW itu beberapa kali mengganti nama sahabatnya yang nggak baik. Ya. Kalau seandainya apalah arti sebuah nama itu, ungkapan itu baik, ungkapan itu benar, niscaya Nabi SAW nggak akan peduli dengan nama yang tidak baik yang ada dalam komunitas para sahabatnya. Tapi karena nama itu penting, maka Nabi SAW ketika melihat ada sebagian sahabatnya yang nggak pas namanya, itu diganti oleh Nabi SAW. Saya cuma bawakan 3 contoh, padahal contohnya banyak. Ya, contohnya banyak selain yang saya bawakan di sini, contohnya banyak. Cuman ini sampel aja. Contoh misalnya sahabat yang terkenal sekali, yang hadisnya paling banyak. Sinten Bu? Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu bukan nama, Bu. Abu Hurairah itu julukan, kunyah. Ya, kunyah atau julukan. Nama aslinya bukan Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu dahulu ketika zaman jahiliyah namanya itu Abdu Syams. Kenapa Bu? Abdu Syams. Apa artinya Abdu Syams? Abdu ya hamba, Syams artinya apa? Matahari. Wasyamsi wadhuhaha. Ya. Jadi hambanya matahari. Begitu masuk Islam, maka oleh Nabi SAW nggak dibiarkan nama tersebut. Oleh Nabi SAW diganti dengan Abdur Rahman. Ya. Abdur Rahman, hambanya Allah yang maha penyayang. Hadis riwayat Al-Hakim. Contoh yang kedua, ada seorang sahabat dahulu namanya Abdul Jan. Jan itu artinya para jin. Berarti kalau Abdul Jan artinya apa Bu? Hambanya para jin. Ya. Dia ramane biyen seneng jin dia. Ya mungkin dulu bapaknya itu suka jin. Akhirnya saking ngefans sama jin, akhirnya anaknya dikasih nama Abdul Jan. Begitu masuk Islam, Nabi SAW perintahkan namanya untuk diganti dengan Abdullah. Hambanya sinten? Allah. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Contoh yang lain, sahabat yang sangat terkenal Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Saudagar kaya terkenal sahabat Nabi SAW. Ternyata dahulunya itu namanya bukan Abdurrahman. Dahulu namanya itu Abdul Ka'bah. Apa berarti Bu artinya Abdul Ka'bah? Hambanya Ka'bah. Nah, ini enggak baik. Ya. Nanti kita akan jelaskan kenapa enggak baik. Bukan Ka'bahnya yang enggak baik, tapi menamakan anak dengan Abdul Ka'bah itu enggak baik. Maka karena enggak baik oleh Nabi SAW diganti menjadi sinten Bu? Abdur Rahman. Hadis disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab beliau Al-Isti'ab dan juga oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab beliau Al-Isabah. Nah, kalau kita perhatikan contoh yang pertama, Abdul Syams dirubah jadi apa? Abdul Rahman. Abdul Jan dirubah menjadi Abdullah. Abdul Ka'bah dirubah menjadi Abdul Rahman. Kenapa kok nama-nama tadi dirubah? Padahal awalnya Abdu. Ya, ini karena sebagian orang nggak mengerti asal nama depannya Abdu berarti sudah benar. Enggak. Abdu apa dulu? Ya, Abdu apa dulu? Abdu itu kan artinya hamba. Lah hamba apa dulu? Kalau hambanya Allah bagus, tapi kalau hambanya setan kan nggak bagus. Jadi nggak cuma sekedar dilihat abdunya aja, kelanjutannya apa. Nah,
Abdul Syams, Abdul Jan, Abdul Ka'bah itu tidak boleh dijadikan nama. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung unsur penghambaan kepada sinten bu? Selain Allah, dan itu adalah kesyirikan. Wah, kok nama bisa masuk ke dalam syirik? Ya, kenyataannya seperti itu kok. Ya. Jadi ketika kita mengingatkan seperti ini itu terus jangan lantas jadi alergi. Wah, ngaji nyungkana apa-apa syirik, apa-apa syirik. Loh, mboten apa-apa. Enggak semuanya syirik. Kalau memang syirik ya harus dikatakan syirik. Kalau enggak syirik, kemudian dikatakan syirik, itu yang enggak boleh. Kalau memang betul-betul syirik, masa kita katakan enggak syirik? Itu namanya enggak amanah. Ya, kewajiban ustadz kan menyampaikan ilmu. Ya, kewajiban ustadz menyampaikan kebenaran. Nah, jadi kalau memang itu syirik, ya kita katakan syirik. Yang tidak boleh itu adalah bukan syirik dikatakan apa? Syirik itu yang tidak boleh. Atau syirik dikatakan bukan syirik, itu juga nggak boleh. Ya, tapi kalau syirik dikatakan syirik, itu benar. Bukan syirik dikatakan bukan syirik, itu benar. Nah sekarang Abdul Syams, Abdul Jan, Abdul Ka'bah itu penghambaan kepada selain Allah. Dan penghambaan kepada selain Allah itu masuk kategori apa bu? Syirik. Kenapa? Karena kita semua hambanya sinten? Allah. Itu berarti menunjukkan Nabi SAW sangat memperhatikan masalah nama. Baik, contoh yang lain. Ada kasus Nabi SAW mengubah nama karena kandungannya buruk. Ya, karena kandungannya buruk. Ini kejadian dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang punya seorang putri, karena mungkin belum tahu, dinamai putrinya dengan Asiyah. Ya, perhatikan, saya sengaja tulis Arabnya karena berbeda antara Asiyah dengan Asiyah. Ya, beda nggih Bu nggih? Kalau Asiyah parang napa mboten? A bukan pakai ain tapi pakai A. Asiyah. Boleh atau tidak? Boleh. Ya, itu kan wanita yang solihah. Ya, wanita yang solihah di zamannya Fir'aun. Ya, boleh kalau Asiyah boleh. Tapi ini namanya bukan Asiyah tapi namanya Asiyah. Sudah pakai ain terus pakai sod. Perhatikan. Asiyah pakai ain terus pakai sod. Kalau wanita yang solihah di zaman Fir'aun itu A pakai hamzah, si pakai sin, bukan pakai sod. Asiyah. Baik. Jadi anaknya Umar bin Khattab, putri, salah satu putri Umar bin Khattab itu dikasih nama Asiyah. Apa artinya Asiyah? Asiyah itu artinya pelaku maksiat. Waduh, wong nama kok dikasih Asiyah, pelaku maksiat. Begitu Nabi SAW tahu bahwa Umar punya putri dikasih nama Asiyah, maka Nabi SAW katakan, ganti nama putrimu ini dengan Jamilah. Kenapa Bu? Jamilah. Apa artinya Jamilah? Jamilah itu artinya baik, indah, ayu. Ya, Jamilah. Nek anakku ora ayu tak jenengi Jamilah pripun? Ya ora apa-apa. Boleh-boleh aja. Ya. Jamilah. Baik, bagus. Hadis riwayat Muslim. Jadi, lihat bagaimana Nabi SAW mengganti nama ini. Karena seperti yang kita sampaikan tadi di awal, nama itu akan berpengaruh kepada perilaku seseorang. Coba bayangkan, ada seorang dikasih nama Asiyah, pelaku maksiat. Dikhawatirkan nanti dia punya hobi apa Bu? Berbuat maksiat. Ya. Jadi kalau jenengan pengen kasih nama, itu betul-betul diteliti. Buka kamus. Kalau nggak punya kamus atau bingung, tanya sama yang
punya pengetahuan tentang itu, tanya sama ahlinya. Ya. Ya sekarang memang mudah sih nyari nama di internet, tapi juga hati-hati. Ya cari nama di internet dipastikan dulu, karena nggak setiap tulisan yang diedarkan, disebarkan di internet itu nggak semua tulisan itu baik, nggak semua tulisannya benar. Ya. Sekarang banyak orang yang nulis tapi nggak punya keahlian untuk menulis. Maka yang paling aman ya tanya sama ahlinya, tanya kepada kiai, tanya kepada ustadz. Ya, ustadz ini kalau nama kayak gini bagaimana ustadz? Kira-kira baik atau tidak? Lagi-lagi jangan asal nama itu unik, jangan asal nama itu nggak umum, jangan asal nama itu populer. Jangan asal seperti itu. Tanya, kira-kira maknanya baik atau tidak. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan bawakan nama-nama terbaik. Ya, nama-nama terbaik. Jadi kalau suruh milih nama yang terbaik seperti apa yang direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sekarang kita bahas kapan waktu pemberian nama. Jadi anak itu dikasih nama kapan? Jawabannya ada beberapa pilihan. Boleh anak dikasih nama di hari kelahiran, berarti hari keberapa, Bu? Pertama. Bismillah. Bisa dikasih nama di hari pertama, atau bisa dikasih nama di hari ketiga, atau bisa dikasih nama hari ketujuh. Boleh hari pertama. Terus nama, Bu? Hari ketiga, boleh hari ketujuh. Mana yang paling baik? Yang paling baik adalah yang paling cepat. Ya, yang paling cepat. Berarti hari keberapa, Bu? Hari pertama. Ya. Jadi boleh ketika jenengan mengabari orang lain bahwa anak jenengan sudah lahir, itu boleh, bahkan bagus saat itu jenengan langsung mengatakan telah lahir anak kami pada hari ya sekarang hari apa nih? Senin misal ya. Telah lahir anak kami pada hari Senin tanggal 21 Jumada Tsaniyah 1443 atau 24 Januari 2022 dengan jenis kelamin laki-laki, namanya Ibrahim. Tidak apa-apa. Jadi hari itu langsung kasih nama. Ya. Ustadz, Esi mikir. Ya udah, nanti hari ketiga juga boleh. Ustadz, belum nemu, masya Allah, telung dina urung nemu gue. Nah, ya sudah, hari ketujuh pun tidak apa-apa. Ya, jadi pilihannya hari keberapa, Bu? Pertama, terus ketiga, terus ketujuh. Apa dalilnya kalau hari pertama itu sudah boleh, bahkan dianjurkan untuk kasih nama? Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wulida liyal lailata ghulamun." Semalam, kata Nabi, ini Nabi SAW yang bicara ya, semalam telah lahir anakku laki-laki. Ghulam itu adalah anak laki-laki. Semalam telah lahir anakku. Fasammaituhu bismi abi. Ku beri nama anakku ini dengan nama ayahku. Sinten? Ibrahim. Loh, kok bapaknya Nabi Ibrahim? Bapaknya Nabi Muhammad sinten, Bu? Jeneng amleng. Kok sepi? Bapaknya Nabi Muhammad sinten? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Loh, kok Ibrahim bapaknya? Maksudnya adalah kakek moyangnya. Ya, bapak di sini maksudnya kakek moyangnya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW kalau nasabnya diurutkan itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin terus Ismail bin Ibrahim.
Jadi Nabi kita SAW itu nasabnya, nyambungnya ke sinten? Nabi Ibrahim. Nah, Rasulullah SAW yang perlu kita garis bawahi di sini apa? Rasulullah SAW malamnya anaknya lahir, paginya sudah mengumumkan namanya siapa. Berarti Rasulullah SAW nggak nunggu sampai tanggal pinten bu? Tanggal ke-7 atau hari ke-7, enggak. Begitu lahir, kasih nama, diumumkan sama Nabi SAW. Ya. Berarti itu menunjukkan bahwa anak sudah boleh, bahkan dianjurkan untuk dikasih nama sejak hari pertama kelahiran. Baik. Lah terus kalau yang nggak nemu kecuali di hari ketiga, hari ke-7 bagaimana? Tidak apa-apa. Ya, dalilnya sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang akikah. Ya, sengaja saat itu kita tidak kupas lebih panjang karena kita akan jelaskan di hari ini. Dari Samurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Kullu ghulamin murtahanun biaqiqatihi." Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Ini sudah kita bahas. Apa maksud tergadaikan pada pertemuan sebelumnya di serial nomor 158. Silahkan dicek kembali. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Tuzbahu yauma sabi'ihi. Kambingnya disembelih di hari ke-7. Lihat hari berapa bu? Hari ke-7. Wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Dan di hari ke-7 juga rambutnya dicukur sekaligus yusamma. Yusamma itu artinya dikasih nama. Ya, siapa yang berhak memberi nama? Ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kemudian nama-nama seperti apa yang difavoritkan, diutamakan oleh Rasulullah SAW. Ini juga kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Masih tersisa waktu sekitar seperempat jam. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas penyampaian materinya. Berikut akan kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, nama anak saya dua, Abdul Fakih dan Abdul Hafid. Apa? Abdul Fakih dan Abdul Hafid. Bagaimana ini Ustaz? Abdul Fakih sama Abdul Hafid. Hafid. Ya. Ya. Bagaimana ini hukumnya Ustaz? Pertama untuk Abdul Hafid tidak apa-apa. Karena Al-Hafid atau Al-Hafid itu adalah nama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Fakih itu bukan nama Allah. Fakih bukan nama Allah. Sehingga kalau dikasih awalnya Abdul, maka itu enggak pas. Ya. Jadi seakan-akan anak Anda itu hambanya ahli fikih, hambanya ulama. Dan itu enggak pas. Ya, itu tidak pas. Terus bagaimana Ustadz? Saya berharap anak saya ini menjadi ulama misalnya ya. Mungkin kayak gitu maksudnya. Maka Anda bisa katakan Abdul Alim. Al-Alim, ya, Al-Alim itu kan nama Allah yang maknanya maha mengetahui, maha punya ilmu. Ya. Sehingga kalau Anda pengen anak Anda berilmu tinggi, ya, bukan Abdul Fakih, tapi Abdul Alim. Karena Al-Faqih bukan nama Allah. Yang nama Allah itu adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha punya ilmu. Jadi yang perlu untuk diganti adalah Abdul Faqih. Kalau Abdul Hafid atau Abdul Hafid itu tidak apa-apa. Ya. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Berikutnya kami bacakan dua pertanyaan yang serupa Ustaz. Tentang anak yang mempunyai nama baik tapi kemudian nama panggilannya bergeser Ustaz. Yang dicontohkan di sini namanya Abdul Aziz dipanggil dengan Aziz atau Acis gitu. Kemudian yang kedua namanya Ibrahim tapi dipanggilnya Baim seperti itu. Ini bagaimana hukumnya Ustaz? Kemudian untuk yang Ibrahim itu apakah pengucapannya harus sesuai dengan bahasa Arabnya atau Ibrahim atau Ibrahim sesuai dengan bahasa Arab? Silakan Ustaz. Pertama untuk Abdul Aziz ya. Apa boleh dipanggil dengan Aziz? Boleh. Kenapa boleh? Karena di dalam Al-Quran
Aziz, Aziz itu dipakai oleh Allah untuk menamai manusia. Wa qalat imra'atul azizi al-ana hassasal haq. Ini bercerita tentang istri dari seorang pejabat Mesir yang bernama Aziz atau yang bergelar Aziz. Jadi Allah Azza wa Jalla menamai ya suami dari wanita yang hidup di zaman Nabi Yusuf itu dengan Aziz. Berarti boleh manusia pakai nama Aziz. Kemudian contoh dalil yang lain. Ya, jadi Aziz itu adalah nama yang boleh dipakai oleh Allah dan manusia. Jadi kalau misalnya ada orang namanya Abdul Aziz, kemudian dipanggil Aziz, boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau dipanggil Aziz ya enggak baiklah, kurang baiklah. Ya. Atau lebih baik lagi kalau mau dipanggil ya Abdul Aziz. Tapi ketika dia dipanggil Aziz tentunya enggak boleh kita mengasosiasikan bahwa orang tersebut itu punya kemuliaan seperti kemuliaan Allah. Enggak boleh dong. Karena aziznya Allah dengan aziznya manusia jelas berbeda. Kemuliaan Allah dengan kemuliaan manusia jelas berbeda. Sehingga ya bagusnya dipanggil Abdul Aziz, itu lebih pas. Yang kedua Ibrahim, ya kemudian dipanggil Baim. Ya kurang asyik aja. Ibrahim itu kan nama yang Masya Allah ya, nama yang sangat keren. Ya kok dipanggilnya Baim? Ya, ini kurang pas. Ya kurang pas. Ya mulai sekarang aja dipanggil Ibrahim. Orang Indonesia itu sukanya nyingkat. Ya, Abdullah panggilnya Dul. Ya. Loh ya. Ya, janganlah panggil Abdullah. Ya, kemudian Ibrahim panggil Ibrahim, Ismail panggil apa? Ismail. Ya, latihan. Ya, latihan. Ya kalau memang enggak pengen panjang-panjang nama anaknya, takutnya dipotong-potong, ya udah cari nama yang pendek. Kan ada nabi-nabi yang namanya pendek. Ada yang cuma 3 suku kata. Sinten Bu? Nuh. Sinten Bu? Nuh. Siapa lagi? Hud. Ya. Ditanya. Le, namanya siapa? Hud. Hud siapa? Hud tok. Nggak apa-apa. Kalau jenengan nggak pengen nama anak jenengan dipotong-potong sama orang sembarangan, sudah kasih nama yang pendek aja. Ya. Hud siapa? Hud bin. Sebutkan Hud bin siapa. Jadi orang Arab itu, dan memang ini memang ajaran Islam juga. Jadi orang Arab itu kalau ingin mengidentifikasi lebih lanjut seseorang, itu dengan bin. Bin itu berarti menyebutkan nama sinten Bu? Nama bapak. Ya. Yang namanya Abdullah kan banyak. Ya, Abdullah siapa lu? Sahabat aja Bu, nanti kita akan jelaskan. Sahabat Nabi SAW, seingat saya, yang namanya Abdullah itu ada 300 orang. Bayangkan. Nah, ini Abdullah yang mana? Ya tinggal Abdullah bin. Ya kalau sahabat kan ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Amr. Ya tinggal bin aja. Bilal, ini Bilal yang mana nih? Ya tinggal Bilal bin siapa, ya. Itu cara mengidentifikasi lebih lanjut. Nah kalau Ibrahim atau Ibrahim ya boleh-boleh aja, itu hanya transliterasi aja. Ya, boleh O, boleh A, enggak masalah. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari hamba Allah yang ada di Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya terlanjur menamakan anak perempuan saya dengan nama Mikaila. Apakah boleh menamakan anak dengan nama malaikat Ustaz? Jazakallah khairan. Seingat saya pernah itu ditanyakan ke Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad.
ya, seingat saya. Salah satu guru kami di Madinah. Beliau tidak menganjurkan, ya, beliau tidak menganjurkan kasih nama dengan nama-nama malaikat, ya. Jibril, terus apa, Bu? Mikail, Israfil. Ya. Ya. Mungkar nakir itu kan ya sebaiknya sih enggak lah ya, sebaiknya enggak. Jadi beliau sebutkan kaidah kayak gini. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Beliau kasih kaidah gini. Pokoknya kalau mau kasih nama terus jadi ragu, itu biasanya nama itu bermasalah. Kata beliau. Jadi kalau misalnya kita mau kasih nama nih, terus jadi ragu, ini namanya baik benar atau enggak, kita jadi enggak serak, itu biasanya kata beliau nama itu bermasalah. Jadi mendingan gak usah cari yang nyeleneh, gak usah cari yang aneh-aneh, sudah kasih nama yang umum-umum aja. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah memberi nama dengan nama-nama binatang seperti Fahad, macan tutul, atau Asad, singa, dengan niatan supaya anak kami kelak menjadi pemberani? Silakan Ustaz. Banyak orang Arab banyak orang Arab yang kasih nama dengan nama-nama tersebut. Tapi orang Arab bukan dalil. Ya, orang Arab bukan dalil. Ya, apalagi seandainya itu tidak disetujui atau tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Boleh atau tidak, wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Ya, memang sih keren ya. Fahad kemudian Asad itu kan keren ya. Padahal kalau misalnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu, siapa namanya? Macan tutul itu kan. Ya, wallahu a'lam. Tidak tahu saya. Silakan dikonsultasikan sama yang lebih ahli. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan kebiasaan masyarakat yang memberi nama anaknya pada hari ke-40 setelah kelahiran? Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Jazakallah khairan. Kurang pas, apalagi kalau misalnya di situ ada keyakinan-keyakinan tertentu. Ya, ada keyakinan-keyakinan tertentu bahwa nggak boleh kasih nama sebelum itu, kurang pas dan kurang sesuai sunnah Nabi SAW. Ya, 40 hari itu kelamaan. Ya, ditanya anaknya siapa? Lanang. Loh, anaknya sopo, bukan lanang. Namanya siapa? Ya, sampai 40 hari belum ada namanya gimana? Ya. Jadi lebih baik ya, tadi udah disampaikan, semakin cepat semakin baik. Dan saya yakin banyak di antara orang tua itu sebenarnya sebelum lahir itu mereka sudah menyiapkan apa? Nama. Ya. Saya berapa kali ditanyai sama seorang ustadz, saya insya Allah anak saya lahir sekian bulan lagi dan sudah sudah USG ya, sudah USG, kemungkinan anaknya ini laki-laki. Ustaz, namanya siapa kira-kira ya? Jadi itu sudah mulai mikir ya, sudah mulai mikir. Sehingga ketika anak lahir, begitu lahir ternyata sesuai dengan apa yang diprediksikan di dalam USG ya berarti sudah punya gambaran sebenarnya. Ngapain nunggu sampai hari 40, apalagi kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu yang keyakinan itu kalau ditimbang dalam timbangan agama kurang pas. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika mengganti nama namun sudah besar, itu nanti apakah dokumen-dokumen juga harus ikut diganti Ustaz? Atau hanya cukup nama panggilannya saja? Jazakallah khairan. Ya, kalau memang nggak menyulitkan, ya silakan sekalian diganti sama dokumen-dokumennya. Apalagi kalau namanya betul-betul bermasalah dari pandangan akidah. Ya, seperti penghambaan kepada selain Allah tadi, itu bermasalah itu. Tapi kalau misalnya nggak terlalu bermasalah secara pandangan akidah, hanya sekedar maknanya ya kurang baik. Ya, kalau memang seperti itu ya, enggak apa-apa sih kalau sekedar diganti panggilannya aja.
Tapi kalau memang Anda bisa untuk mengubah sampai dokumen-dokumennya, dan itu lumayan ya. Apalagi kalau sudah terlanjur tua, dia harus ganti bukan hanya akte, mungkin ijazahnya, mungkin ini. Udah banyak ya. Kalau memang Anda kesulitan, ya apalagi nggak punya biaya untuk mengubah itu, dan repot, lalu nama Anda itu nggak terlalu bermasalah dalam pandangan akidah, nggak sampai level syirik kayak tadi itu kan, sudah penghambaan kepada selain Allah, udah syirik ya. Itu ya sekedar diubah panggilannya enggak apa-apa. Baik, pertanyaan terakhir. Ya baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan terakhir kami bacakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada kejadian anaknya sering sakit, namun terkadang ada tradisi atau opini itu karena keberatan nama dan diganti namanya. Ini bagaimana menurut pandangan Islam Ustaz? Kalau namanya aslinya baik, ya aslinya namanya baik, itu nggak benar kalau diganti dengan alasan ini kaboten jeneng, ya keberatan nama. Namanya sudah baik, misalnya Muhammad misalnya, namanya sudah baik Muhammad, ya. Karena sakit-sakitan terus diganti jadi apa misalnya nama yang lain yang tidak lebih baik daripada nama Muhammad, nggak benar. Jadi ganti nama itu bukan karena dia sakit-sakitan lalu dianggap kaboten jeneng, keberatan nama, bukan. Orang ganti nama itu karena maknanya nggak baik, maknanya tidak baik, tidak sesuai dengan aturan agama, itu ganti nama, ya. Jadi bukan karena dia sakit-sakitan, kecuali kalau memang sakit-sakitan dan namanya memang nggak baik, ya. Ya tadi contohnya, saya kasih contoh tadi di awal, namanya COVID. Ya kemudian sakit-sakitan terus, ya ganti nama dong. Ya kalau namanya sudah baik, misalnya Abdullah misalnya, sudah baik. Atau Abdurrahman, atau namanya misalnya sudah, Masya Allah nama Nabi Ibrahim, Ismail, ngapain diganti? Ya ngapain diganti, itu sudah baik. Ya sakit-sakitan tinggal dicari kira-kira penyebabnya apa. Ya apakah karena suasana rumahnya yang kurang ventilasi udara atau kurang cahaya atau memang itu sudah keturunan, ya itu pertimbangan untuk mengganti nama. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, menonton segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.